Perkenalkan, nama saya Lydia Kurnia Ariski dengan NPM 22120117889. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu secara konseptual pekerjaan dan profesi itu berbeda berdasarkan pada rumusan kriterianya. Jelaskan singkat perbedaan pekerjaan dan profesi tersebut. Secara konseptual, pekerjaan dan profesi memiliki perbedaan mendasar berdasarkan kriterianya. Perbedaan utama antara pekerjaan dan profesi terletak pada tingkat keahlian pendidikan, keberadaan kode etik, otonomi dan praktik, dan orientasi layanan. Pekerjaan merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu dan tidak selalu memerlukan keahlian khusus. Sementara profesi ialah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian tanggung jawab serta dedikasi tinggi dan harus dilandasi dengan nilai moral dan etika. Profesi juga memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku yang wajib ditaati anggotanya. Dengan demikian, profesi bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan komitmen sosial terhadap kesejahteraan umum. Baik, untuk jawaban selanjutnya, Frans Magnisuseno mengemukakan ada 5 nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Yang pertama adalah kejujuran. Ya, kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, profesional hukum mengingkari misi profesinya sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu daya. Yang kedua, autentik. Artinya seorang pegiat hukum menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya. Kepribadian yang sebenarnya tidak menyalahkan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat atau perbuatan tercela. Yang ketiga, bertanggung jawab. Ya, dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Lalu yang keempat ada kemandirian moral. Ya, tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Yang kelima ada keberanian moral, yaitu kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Ya, di antara lain contohnya menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap atau pungli, menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya misalnya, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Marluna Fitri Duyana dengan NPM 21620111009. Upaya peningkatan mutu profesi, khususnya profesi hukum, masih memiliki kendala yang cukup serius. Beberapa di antaranya adalah 1. Kualitas pendidikan hukum yang tidak merata. 2. Rendahnya integritas dan etika profesi. 3. Regulasi yang tidak konsisten. 4. Tekanan politik dan intervensi kekuasaan. 5. Minimnya pengawasan profesi. 6. Kesenjangan akses ke layanan hukum. Dan 7. Teknologi dan inovasi yang masih tertinggal. Dengan demikian, kesimpulan dari peningkatan mutu profesi hukum masih memerlukan perbaikan yang sistemik di berbagai aspek. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa setiap profesi memiliki kecenderungan kurang menaati bahkan sering melanggar kode etik? Setiap profesi memiliki kecenderungan tersebut dikarenakan adanya tekanan pekerjaan, adanya konflik kepentingan, kurangnya pengawasan, serta lemahnya sanksi yang membuat sebagian profesional cenderung mengabaikan kode etik demi keuntungan pribadi ataupun tuntutan situasinya. Nama saya Zahra Sainari Vinti, NPM 22520111080. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Mengapa kode etik perlu dirumuskan secara tertulis? Jelaskan alasannya. Karena kode etik perlu ditulis agar jelas, konsisten, bisa ditegakkan secara adil, jadi dasar hukum, transparan, dan bisa dijadikan edukasi. Sekian, terima kasih.